Assalamualaikum guys. Hayo, apa kabar? Kayak halukum. Kesempatan ini, episode ini kita akan membuka kitab yang bernama Fathul Qorib Al-Mujib. Kalau kita baca di depan covernya yang berbunyi Syarah Alama Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Al-Musamma Fathul Qorib Al-Mujib ala kitab Al-Musamma Bitaqrib. Siapa karangnya? Dari Imam Alama Ahmad bin Husain Asyair bi Abi Suja rahimahumullah ta'ala wa nafa'a bi ulumiha amin. Itulah kitab yang dikarang kurang lebih 1 abad yang lalu, masih dipakai oleh para asatid, para guru-guru, para ulama-ulama kita, pemula-pemula. Yuk guys, kita milenial, kita harus tahu nih kitab yang kita sebut kitab salafiyah. Kita baca bareng-bareng bagaimana kita mempelajarinya. Oke guys, kita belajar sama-sama. Mari kita mulai dengan membaca umul kitab tabarukan untuk manfaatnya ilmu yang akan kita sama-sama pelajari di dalam my YouTube channel ini. Di dalam kitab ini ada motonya may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, yaitu moto di mana barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik, maka dia akan dipahamkan agamanya. Inilah moto kitab yang dikarang oleh Abu Syuja ini. Kita kenal Abu Syuja. Baik guys, untuk mempersingkat waktu saja, karena biasanya durasi kalau lama-lama jarang yang nonton. Makanya guys, saya bikin durasi nggak lama-lama. Yang penting ada isinya gitu guys. Oke guys, rule and sis, kita baca mulai dari lembar pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sya'al imam. Oh ya, sebelumnya kita baca Fatihah. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi fi darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekh al-imam العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله بن محمد بن قاسم الشافعي تغمد الله تعالى برحمته ورضوانه آمين. Berkata Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alama, yang alim Al-Alama dan paling alim, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Beliau rupanya keturunan dari Imam Syafi'i juga. Taghamadahullah ta'ala, Allah melimpahkan birahmatihi wa ridwanihi, rahmatnya dan ridhonya, amin atasnya. Alhamdulillahi tabarukan, segala puji Allah sebagai tabarukan di Fatihatul Kitab, dengan pembukaan kitab, li'annaha ibtidaan, karena itu adalah permulaan, kullu amrin, segala perkara, zibalin, yang mempunyai kebaikan, wa khatamatan, dan sebagai penutup, kulli du'ain, setiap doa. Alhamdulillah adalah sebagai pembuka dan juga sebagai penutup dalam segala macam. Mujabin wa akhru da'wah, dan sebagai satu juga yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa akhru da'wah al-mu'minin, dan akhir daripada doanya orang-orang mukmin, fil jannah, nanti di surga. Darut thawab, yaitu rumah daripada pahala-pahala. Ahmaduhu, aku memuji, an wafaqa min man arada min ibadihi, yang menyetujui orang yang menghendaki min ibadah daripada hamba, al-mutafaqih. Siapa mutafaqih? Who want to learn about din, yaitu orang yang ingin belajar tentang agama. Al-mutafaqih, yang memahami fiddin, dalam agama. Ala wafqi muradihi, untuk taufikan maksudnya. Wa usalli, dan aku bersalat, wa usallimu, dan memberikan salam, ala afdali khalqihi, kepada yaitu yang utamanya ciptaan Allah, Muhammad Sayyidul Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, sebagai penghulu para mursalin, yaitu utusan Allah. Al-Qail, yang berkata, man yuridillahu, ada hadisnya yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bihi khairan, dia menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Jadi kalau orang yang mau dikehendaki baik, brother, sister,
Guys, netizen, kalau orang mau jadi baik, biasanya dia akan paham agama. Makanya ada sekarang banyak yang hijrah, karena sudah paham agama. Banyak orang yang menuntut ilmu keduniaan, dia bergelimpang dengan keduniaan, dan Allah berikan rezekinya dari keduniaan sampai dia kaya raya. Tapi banyak ketika ditanya anaknya bisa baca Quran atau tidak. Anaknya sekarang, alhamdulillah generasi sekarang nih banyak nih sekolahkan SDIT, sekolah-sekolah agama, SMP, IT dan sebagainya. Maksudnya apa? Supaya paham agama. Karena orang tuanya kadang-kadang nggak gablek, nggak bisa, nggak becus untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah zaman sekarang guys. Makanya YouTube adalah salah satu sarana dakwah kita untuk yaitu kita mengerti bahasa Arab dan kita bisa membaca kitab dan kita bisa memahami Al-Quran lebih baik. No, itu orang yang dikehendaki oleh Allah adalah orang yang memahami agamanya. Selanjutnya adalah Sayyidul Mursalin Al-Qail yang mengatakan man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Barang siapa yang hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala baik, maka dia akan paham tentang agama. Wa ala alihi dan atas keluarganya, wa sahbihi dan atas sahabat-sahabat muddata zikri zakirin selama orang selalu mengingatnya. Wa sahbil ghafilin dan orang yang melupakannya. Atau orang yang lupa yang melupakan pun selamanya yaitu akan lupa. Karena apa? Karena mereka tidak diberikan hidayah Allah Subhanahu wa ba'du dan adapun ini adalah ba'du. Kalau kita bilang akhir daripada pembukaan ini muqaddimah. Pembukaan. Wa ba'du hadza kitabun fi ghayatil ikhtisar. Ini kitab adalah satu ujung daripada singkatnya. Wa tahzib dan peringatan, wa ta'tuhu dan aku meletakkannya alal kitabi al-musamma kepada satu kitab al-musamma yang aku namakan yaitu bitakrib dengan takrib lian tafi'u bihi al-muhtaj untuk bermanfaatkannya al-muhtaj yang membutuhkannya minal muhtadiin bagi para pemula-pemula. Makanya kitab Fathul Qorib itu adalah kitab pemula. Kita ini semuanya pemula, brother, sister, kecuali kalau kita jadi ulama besar. Kalau kita yang suka nonton YouTube, yuk jadi pemula aja dah. Kita saling sharing. Karena kita sama-sama belajar. Al-mubtadi'in li furu'is syariah, daripada cabang-cabangnya ilmu tentang agama. Waddini waliyakuna wasilatan dan untuk menjadi wasilah sebagai sarana linajati untuk keberhasilan aku yaumaddin yaitu pada hari akhirat nanti. Nah, ini kata al-mu'alifnya, kata pengarangnya nih. Jadi lecture-nya mengatakan seperti itu. Ini supaya aku najah, punya nilai. Saya juga nih. Kenapa kita syuting untuk YouTube? Karena untuk manfaat saya nanti. Untuk manfaat di akhirat nanti. Mungkin kita sudah wafat 10, 20, 30 tahun yang datang. Tapi kita masih ada di YouTube. Kita punya pelajaran. Coba kita lihat Didi Kempot itu. Bagaimana dia berusaha untuk menjadi seorang yang tenar. Dan akhirnya diberikan Allah ketenaran. Namun dicabut nyawanya Allah Subhanahu wa ta'ala di saat dia tenar. Karena apa? Karena Allah kalau sudah memberikan ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tidak akan menunda-nunda dan juga mendahului ajal kalau sudah ditetapkan ajalnya. Kita tidak tahu ajal kita kapan. Jadi itu salah satunya Didi Kempot adalah nasihat bagi kita bahwasanya ketenaran itu tidak ada gunanya kalau beliau atau siapapun yang tidak mengenal agama. Alhamdulillah beliau, kalau kita lihat di beberapa YouTube, mau berniat untuk umroh. Artinya beliau seorang muslim yang ingin berbuat baik dan ingin menjadi yang lebih baik. Amin. Baik, kita bacakan selanjutnya. Minal mubtadi'in li furisyati wad dini waliyakuna wasilatan li jati yaumiddin wa naf'an dan juga bermanfaat li ibadihi bagi hamba-hamba al-muslimin, orang yang muslim. Innahu sami'un sesungguhnya Allah sami' yang mendengar doa ibadihi, mendengar yaitu doa para hambanya. Wa qaribu mujib dan dekat dan selalu memberikan yaitu jawaban. Wa man qasadahu la
yukhayyabu, barang siapa yang menghendakinya maka tidak meragukannya. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila menanyakan kepada engkau ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku. Ini ada ayat Al-Quran, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Wa'lam annahu yujadu fi ba'din nuskhi. Nah, ini kalimat lagi, kalimat mu'alifnya, pengarangnya. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya didapatkan fi ba'dil nuskh, dalam sebagian redaksi hadal kitab, ini kitab, fi ghairi khutbatihi, bukan selain khutbahnya. Tasmiyatuhu, menamakannya tarotan bitakrib, kadang-kadang dia namakan dengan takrib. Wasani al-qaul al-mukhtar fi syaril ghayah, wa taratan bi ghayatil ikhtisar, dan kadang-kadang menamakannya dengan ghayatul ikhtisar. Walidzalika samaitu bismain, oleh karena itu aku memberikan namanya yaitu dua nama, bismain, two name, dua nama. Apa nama yang pertamanya? Ahaduhuma Fathul Qarib, yang pertama aku namakan sebagai Fathul Qarib Al-Mujib, Fathul Qarib Al-Mujib fi syarhi al-fadit takrib, di dalam syarah lafaz-lafaz at-takrib. Wathani, dan yang kedua al-qaulul mukhtar, yaitu perkataan al-mukhtar, fi syarhi ghayatul ikhtisar, di dalam syarah ghayatul ikhtisar. Jadi mu'alif, pengarang kitab ini, kitab Fathul Qarib, menamakannya dua nama, Fathul Qarib dan Ghayatul Ikhtisar. Qala Syekh Imam Abu At-Tayyib wa istahar aidan bi Abi Suja, berkata Imam Abu Tayyib yang masyhur namanya dengan Abu Suja, Syabul Millah Waddin Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfihani, sakallahu ta'tharahu, yang Allah memberikan, mencurahkan tarahu, rahmatnya, sawibur rahmah, yaitu limpahan rahmat, waridwan, dan keridwaannya, waskanahu a'la faradisi al-jannah, waskanahu, dan Allah menempatkannya a'la faradis, yaitu tempat paling tingginya dari Firdaus, al-jinan, yaitu surga. Brother and sis, inilah pembukaan daripada kitab Fathul Qarib. Nanti kita ada bab-bab nih, banyak tentang, dari bab Thahara sampai bab jinayat, sampai terakhir kitab Ahkamul Ittaq, yaitu kitab menerangkan tentang hukum-hukumnya, yaitu pembebasan. Ya, jadi di sini nanti tentang bab nikah, bab apa, semuanya ada, brother. Jangan takut, YouTube ini selamanya masih ada. Insya Allah akan saya curahkan ilmu yang sedikit ini, ya. Untuk brother and sis yang mau belajar, silakan tonton, subscribe, share, comment, and like. Bagi yang mau ikutan, yuk kita sama-sama belajar. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini panjang sebenarnya, tapi karena video ini sebentar saja syutingnya, nggak usah lama-lama, 15 menit cukup. Jadi ini baru pembukaan dari kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Insya Allah episode selanjutnya akan kita mulai lagi dengan yaitu tulisan dari mu'alif ini, sampai akhirnya kita menuju pada bab-bab, pasal-pasal, kitab Thahara, kitab sholat, kitab puasa, kitab had, dan sebagainya, sampai kitab jinayat, sampai kitab yang paling kita mungkin jarang kita dengar, kitab jihad, kitab hudud, kitab jinayat, kitab as-said, kitab macam-macam. Ini membahas tentang kitab itu ulama dahulu, brother sister. Oleh karena yuk, semoga episode yang sedikit ini bermanfaat, dan juga bagi diri saya khususnya, dan bagi para netizen yang menonton my channel YouTube HME. Oke, syukran, thank you, jazakumullah khairan katsiran. Wallahu a'lam bishawab. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, jangan lupa, don't forget like and subscribe, comment, like and share.